bisa ikut mengawal adalah hitung cepat sebenarnya. Nah, Litbang Kompas punya saudara hitung cepat yang nanti juga bisa Anda saksikan data-datanya. Kita akan lihat dulu di pusat data Litbang Kompas yang ada di Menara Kompas kondisinya bagaimana karena sudah bisa menghitung mulai melihat di Indonesia bagian timur. Ada Jihan Novita di sana. Jihan, silahkan. Baik, terima kasih Pak Calis. Halo, selamat siang saudara. Selamat datang di Pusat Data Litbang Kompas di Menara Kompas, Jakarta. Saudara, dalam mengawal pemilu 2024 ini Litbang Kompas hadir dengan menyelenggarakan hitung cepat, hitung langsung, survei pasca pemilihan dan sebelumnya juga ada survei pra pemilu. Dan saudara, Anda lihat saat ini tim yang berada di Pusat Data Litbang Kompas sudah mulai bekerja. Mereka bekerja mengolah data, mengumpulkan data yang sudah masuk sejak pukul 6 pagi tadi. Mereka melihat dan juga mengumpulkan dan juga memverifikasi data-data yang masuk dari 2000 TPS sampel yang disebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan saudara, tim Litbang Kompas ini melakukan hitung cepat bukan pertama kali dilakukan, bahwa sebelumnya juga Litbang Kompas sudah melakukan hitung cepat dari pemilu-pemilu sebelumnya yang dimulai sejak Pilkada Jakarta 2007. Dan perlu diinformasikan juga saudara bahwa kegiatan hitung cepat Litbang Kompas ini dibiayai sepenuhnya oleh Kompas. Ini dilakukan secara mandiri dan juga independen. Dan saudara, dalam pemilu 2024 ini Litbang Kompas menyelenggarakan hitung cepat ini dilakukan di 2000 TPS sampel. Dan pada tahun ini juga pusat data Litbang Kompas bukan hanya ada di Jakarta tetapi juga ada di 2 lokasi lainnya, yaitu ada di Kota Medan dan juga Kota Makassar, di mana Kota Medan ini yang menghimpun data dari TPS sampel yang berada di wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan di Kota Makassar ini menghimpun data dari TPS sampel yang berada di wilayah timur Indonesia. Dan saudara, lalu mengapa alasannya? Mengapa akhirnya Litbang Kompas ini menyelenggarakan hitung cepat pada pemilu 2024 ini? Kita akan tanyakan dan bahas langsung dengan GM dari Litbang Kompas, ada Mas Ignatius Kristanto yang sudah hadir bersama saya di Pusat Data Litbang Kompas Menara Kompas Jakarta. Selamat siang Mas Kris, bagaimana kabarnya? Selamat siang pemirsa. Selamat siang Mas Kris, ini Litbang Kompas hadir untuk mengawal pemilu 2024 ini betul, dengan menyelenggarakan hitung cepat, hitung langsung, survei pasca pemilihan dan sebelumnya juga ada survei pra pemilu. Bisa dijelaskan apa alasannya? Ya, rangkaian dari kegiatan pemilu ini dari mulai 4 tadi ya, itu kita lakukan adalah untuk mengawal demokrasi. Salah satunya biar pemilu bisa berjalan berkualitas. Nah, disitulah Litbang Kompas dan Kompas itu hadir ke sana. Itu hadir untuk mengawal Pesta Demokrasi 2024 ini. Tujuannya sebenarnya apa dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Litbang Kompas dalam mengawal pemilu ini? Ya, kita tahu bahwa rangkaian pemilu di Indonesia itu kan panjang ya. Ketika dapat hasil itu panjang sekali, bisa 1 bulan begitu dari KPU mengumumkan gitu ya. Nah, disitulah kita coba untuk mengawal supaya suara pemilih itu nanti bisa dilihat secara cepat begitu, dan hasilnya nanti mendekati hasil dari pengumuman KPU di sana. 1 jam nanti jam 3 itu kita bisa lihat di situ. Jadi mulai dari jam 3 nanti kita bisa lihat perolehan data sementara dari pemilu yang berlangsung di hari ini gitu ya Mas Kris ya. Lalu ini kan ada beberapa kegiatan, yaitu ada hitung cepat, ada hitung langsung, ada survei pasca pemilihan. Ini bedanya apa nih Mas Kris? Iya, sebenarnya ada perbedaan yang tidak terlalu signifikan ya. Yang pertama adalah survei pra pemilu. Survei pra pemilu itu kita sudah lakukan kemarin ya, rangkaian itu ditutup bulan Desember dan terakhir sebulan sebelum pemilu ini. Itu adalah survei biasa, kita menanyakan ke responden ya, masyarakat itu. Untuk yang kedua adalah survei pasca pilih. Nah, ini sudah selesai. Barusan selesai ketika pemilih sudah memilih ya di kotak itu KPU ya, TPS, itu kemudian kita wawancarai dari 8.000 responden tuh. Itu sudah selesai. Jadi dari 2.000 TPS sampel ini dalam setiap TPS ini diambil 4 responden untuk survei pasca pemilih. Pasca pemilih. Ya. Ini nanti akan kita lihat mengapa mereka memilih, alasannya apa. Kita bisa ketahui. Nah, kalau yang quick count, hitung cepat, itu kan hanya angka ya. Angka, itu kita tidak mengetahui itu
kenapa memilih dia, kenapa alasannya apa aja begitu, dan dari latar belakang apa itu kita tidak tahu gitu. Itulah yang namanya hitung cepat. Jadi angka-angka yang ada di TPS. Nah, yang terakhir adalah live count, hitung langsung. Ya. Nah, ini nanti baru akan mulai nih. Ketika TPS mulai menghitung, disitulah kita langsung siarkan langsung lewat aplikasi. Dari TPS tertentu ada 12 lokasi yang kita pantau. 12 lokasi tertentu. Apakah ini termasuk dari 2.000 TPS sampel yang disebar oleh Litbang Kompas di seluruh Indonesia untuk hitung cepat ini, Mas Kris? Sebagian. Jadi hanya 4 yang masuk dalam sampel TPS. Gitu yang di ujung Pulau Sabang. Kita lihat ya, mungkin ya bisa di boleh kita lihat sebaran sampelnya. Ini kita lihat di sini sebaran sampel dari TPS-TPS yang nanti akan kita lihat. Ini sebarannya ya. Kemudian kalau hitung langsung ini ada 12 lokasi ya. 12 Jadi lokasi. Berbeda ya. Bisa dikatakan ini berbeda walaupun memang ini sama-sama memantau hasil dari pemilu. Iya, betul. Ini misalkan di ujung. Ini ada Pulau Sabang di sana. Kita pantau yang paling ujung dari TPS, nanti akan ada ketahuan hitung langsungnya ya. Bisa dikatakan ini adalah TPS terluar di bagian barat Indonesia. Ya, Oke, betul. baik. Nah, terus kemudian yang paling timur itu ada di Merauke di sana. Nah, ini ada di batas dengan negara Papua Nugini di sini. Baik, ini adalah TPS terluar. Paling ujung timur ya. Paling ujung timur wilayah Indonesia. Betul. Yang ini adalah paling selatan, ada di Pulau Rote. Di Pulau Rote, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendau, NTT. Iya, betul. Ya. Nah, nanti kemudian yang paling utara adalah di Pulau, kita lihat coba ya. Nah, ini di Kepulauan Talaut. Di sana. Baik, di Sulawesi Utara. Ini adalah TPS-TPS terluar di wilayah Indonesia. Betul, ini menjadi sampel dari hitung langsung. Nanti akan dilaksanakan sejak pukul... Sebentar lagi. Oke. Ya. Baik. Dan ini tadi adalah TPS hitung langsung. Sampel dari hitung langsung. Ini juga tampaknya ada di Jakarta. Boleh diceritakan ini di Jakarta ini berbeda ya dengan TPS sampel dari 2.000 yang termasuk TPS sampel di hitung cepat. Nah, ini yang di Jakarta itu adalah khusus untuk calon presiden, kemudian wakil presiden, dan juga ada di Semarang yaitu nanti yang Pak Ganjar. Lalu di Jogja ada juga Pak Mahfud MD. Lalu kemudian di Solo ada Mas Gibran di sana. Oke, gitu, jadi ini adalah TPS-TPS dari Capres, Cawapres, dan juga ada TPS-TPS terluar di wilayah Indonesia dan juga perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Ini Satu adalah lagi, baik. Pak Jokowi ada juga di sini nanti. Oh kita baik, pantau, jadi TPS gitu ya. Pak Jokowi ini, Presiden Joko Widodo juga nanti akan kita siarkan gitu ya, bagaimana proses hitung langsung dari hasil pemilu hari ini. Ini kan adalah hitung langsung. Kalau untuk sebaran sampelnya boleh diklik lagi, mungkin Mas Kris diceritakan ini bagaimana pemilihannya dari 2.000 TPS sampel ini, kenapa akhirnya lebih banyak di Jawa, terus juga ada di Sumatera. Ini kan ada beberapa titik kita lihat di Kalimantan, di Sulawesi, di Ambon, Maluku, dan juga ada di Papua. Ini bagaimana pemilihannya, pertimbangannya apa untuk memilih TPS sampel ini? Ya, pemilihan TPS ini itu dilakukan dengan cara random sampling ya, sistematis caranya gitu ya. Jadi seluruh populasi TPS kita pilih secara random tadi, sehingga kalau berdasarkan komposisi dari provinsi, pasti yang paling banyak adalah di pemilih di Jawa, sehingga inilah yang TPS-nya yang paling banyak kita lakukan gitu, karena terpilih paling banyak begitu. Lalu kemudian semua juga tersebar di semua pelosok-pelosok ya ke sana, yang ujung-ujung tadi ya, dan inilah yang harus kita kejar di sana. Baik, jadi ini nanti adalah dari 2.000 sampel ini nantinya akan kita lihat dan kita saksikan bersama perolehan suaranya dalam hitung cepat yang akan mulai keluar datanya itu jam 3 sore nanti. Ya, baik, terima kasih Mas Kris. Nanti kita akan bincang-bincang lagi dan saudara kita akan kembali ke studio di Indonesia Memilih. Nanti kita akan kembali di pusat data Litbang Kompas dan kembali ke Paskalis di studio. Terima kasih Jihan Novita, itu tadi kondisi dan suasana di pusat data Litbang Kompas, salah satu langkah untuk bisa mengawal suara dalam pemilu 2024.